Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang kami hormati dan dikasihi oleh Allah. Demikian juga anak-anak. Salam damai sejahtera kiranya Tuhan memberkati dengan berkelimpahan segala hal yang baik bagi Anda semuanya. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan renungan firman Allah pada saat ini dalam tema yang berjudul bahwa Tuhan Yesus adalah pusat penyembahan kita. Saya akan bacakan ayat di dalam kitab Wahyu. Pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-5. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Bacaan ini, saudara-saudara, latar belakangnya adalah bacaan atau ayat-ayat dalam perikop yang berjudul langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam kitab Wahyu pasal 21 itu yang merupakan kitab eskatologis atau kitab masa depan. Ketika mana Rasul Yohanes sedang menjalani penghukuman di sana, mengalami siksaan, dibiarkan oleh pemerintah Romawi. Saudara-saudara, ketika itu justru kesempatan bagi Allah untuk menyampaikan tabir masa depan kepada Yohanes ini untuk ditulis di dalam suatu kitab, yaitu kitab Wahyu. Dalam kitab eskatologis itu, saudara-saudara, maka di sana dinyatakan hal-hal yang akan datang. Dan hal-hal yang akan datang itu, saudara-saudara, menunjukkan bahwa kemah Allah itu ternyata merupakan suatu personal, suatu pribadi. Tadi kita baca bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah mereka dan dia akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Kemah Allah di dalam sorga, kemah Allah di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, itu ada di tengah-tengah manusia. Saudara-saudara, dan kemah Allah itu ternyata adalah satu pribadi. Saudara-saudara, mungkin hal ini merupakan sesuatu yang menakjubkan sekali. Tetapi memang kenyataannya seperti itulah. Betapa sangat menakjubkan. Saudara-saudara, di dalam sorga, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, ada pribadi dalam wujud kemah Allah untuk disembah oleh umat manusia ketika itu. Dan saya sangat percaya bahwa kemah Allah itulah yang dilihat oleh Nabi Musa kira-kira 1600 tahun sebelumnya. Jadi kemah Allah yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos, kemah Allah yang sama itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berada di padang pasir. Saya bacakan ayatnya, saudara-saudara. Kitab Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-9.
menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika itu saudara-saudara, Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perhambaan Mesir, dan pentarihannya adalah 1500 tahun sebelum Masehi. Ketika sampai di padang pasir di kaki gunung Sinai, maka Allah memanggil Musa agar naik ke atas gunung Sinai. Bujangnya, pembantunya Yosua mengikutinya, tetapi tidak sampai di puncak gunung. Nabi Musa masuk di dalam suatu kekelaman di atas gunung Sinai itu. Tetapi pada pandangan bangsa Israel yang ada di kaki gunung Sinai, maka di atas gunung Sinai itu membara suatu api yang menghanguskan. Tetapi Musa memasuki suatu tempat yang kelam. Luar biasa sekali saudara-saudara. Maka saudara-saudara, pada hari yang ketujuh Tuhan memanggil Nabi Musa untuk masuk di dalam hadirat Allah itu. Dan Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam di sana untuk mendapatkan 2 loh batu hukum Taurat yang ditulis dengan jari Allah sendiri, saudara-saudara. Dan kemudian kepadanya dipertontonkan kemah Allah yang ada di sorga. Dan itu sebabnya maka di dalam ayat yang kita baca tadi, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Nabi Musa ketika turun dari atas gunung Sinai menyerukan kepada umat Israel yang ada pada waktu itu, yang kita perkirakan jumlahnya tidak kurang dari 3 juta jiwa, saudara-saudara, mereka agar supaya memberikan persembahan barang-barang yang berharga untuk pembangunan kemah suci, persis seperti yang dilihat oleh Nabi Musa dari atas gunung Sinai. Allah di dalam sorga mempertunjukkannya kepadanya, dan kemudian Nabi Musa dengan bekal petunjuk Allah, dengan bekal persembahan umat Allah, Nabi Musa memimpin pembangunan kemah suci tersebut. Dan setelah jadi, maka kemah suci itu sebagai tempat penyembahan bangsa Israel kepada Yehova Allah mereka. Puji Tuhan, kemah suci menjadi pusat penyembahan selama 40 tahun di padang pasir. Dan ketika sudah masuk ke negeri Kanaan, dan dalam perkembangannya saudara-saudara, sesuai dengan kerinduan dan kecintaan Daud kepada Allah, maka Raja Salomo putranya membangun bait suci. Bait suci ini dibangun sesuai dengan kemah suci. Dibangun begitu rupa dengan arahan, dengan contoh yang sudah ada, yaitu kemah suci. Saudara-saudara, maka bait suci itu pun diresmikan dan kemudian dipakai sebagai tempat penyembahan umat Allah bangsa Israel. Dan kemudian dalam perkembangannya Allah menghukum bangsa Israel sehingga bait suci itu dihancurkan.
Kemudian 70 tahun kemudian bait suci itu dibangun lagi oleh Esra dan Nehemia sepulangnya dari pembuangan ke tanah Babilonia. Saudara-saudara, itu terjadi kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Kemudian setelah itu saudara-saudara, bait suci dipakai sebagai tempat untuk berdoa. Dan oleh Raja Herodes Agung pada menjelang tahun Masehi direnovasi dengan indah sekali, sehingga menjadi kebanggaan bagi segala bangsa. Saudara-saudara, memasuki tahun Masehi, Tuhan Yesus hidup dan melayani bangsa Israel dengan bait sucinya yang ada di tengah-tengah mereka. Tetapi terjadilah penyelewengan yang besar, di mana bait suci itu dipakai sebagai sarang penyamun, sebagai tempat berjualan. Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus memarahi mereka. Sudah tertulis bahwa rumah Bapakku adalah tempat berdoa, tetapi mengapa kalian menjadikannya sebagai sarang penyamun? Lantas bangsa Yahudi mereka membantah dengan berkata, apa hakmu? Apa tanda yang kau bawa bahwa kamu berhak mengatakan hal itu? Maka Tuhan Yesus menantang, runtuhkanlah bait suci dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. 3 hari? Nenek moyang kami telah membangun selama 45 tahun. Tetapi engkau membangunnya dalam 3 hari. Dalam ayat berikutnya dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya itu adalah tubuhnya sendiri. Coba saya ajak saudara-saudara memperhatikan ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Bunyinya demikian, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan bahwa bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Bait Allah itu adalah tempat penyembahan kepada Allah. Dan tubuh Kristus itu adalah pusat daripada penyembahan kita, saudara-saudara. Dengan demikian maka kita mengetahui bahwa sebagai bait Allah, sebagai kemah Allah, maka Kristus Yesus Tuhan itu adalah sebagai pusat penyembahan kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi biarlah kita selalu berdoa kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, siang dan malam. Dan biarlah kita menyembah kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, pagi dan petang, setiap hari turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekarang kita telah tahu bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah kemah Allah di dalam sorga, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang dipertunjukkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang duplikatnya dibangun di padang pasir dan dilanjutkan dengan
bait suci di Yerusalem. Dan kemudian setelah dihancurkan, maka duplikat yang telah hancur ini, maka orsinilnya tetap ada. Orsinilnya tetap ada, yaitu pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kepadanya lah kita berdoa, kepadanya lah doa kita sampaikan, dan Dia akan menerima. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Dia akan menyempurnakan doa-doa kita dan menyampaikannya kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, dan hal ini berlanjut terus saudara-saudara. Berlanjut dari dunia sampai di dalam sorga. Oleh sebab itu mari kita lakukan. Dari muda sampai tua, dari kecil sampai besar, dari anak-anak sampai dewasa, kita berdoa senantiasa kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan berlanjut sampai di sorga. Ini buktinya saudara-saudara. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Demikian bunyinya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa orang-orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saudara-saudara, jadi terus berlanjut sampai di dalam sorga. Mari saudara-saudara kita melakukan doa sembahyang kita kepada Allah Bapa di sorga di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam doa dan sembahyang kita akan ada mujizat yang terjadi. Saudara-saudara, di mana orang sakit menjadi sembuh, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, dan orang bisu bisa berkata-kata. Orang yang lemah menjadi kuat, orang yang dalam pencobaan mendapatkan kekuatan yang baru, orang yang putus asa mendapatkan jalan keluar dari Allah. Dan sesungguhnya mujizat yang paling besar itu apa, saudara-saudara? Mujizat yang paling besar adalah apabila ada orang berdosa bertobat. Apabila ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam namanya. Jadi semakin banyak sembahyang dan berdoa, semakin sehatlah kita. Semakin banyak sembahyang dan berdoa, semakin banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah sembahyang saudara-saudara. Mujizat-mujizat akan terjadi hari ini, esok, dan seterusnya. Mari saudara-saudara kita melayani Tuhan dengan sembahyang dan berdoa. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa. Tetap bersemangat saudara-saudara. Mari kita lakukan tugas pelayanan kita di hadapan Allah. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.